Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Apakah Yesus bisa berdosa? Itu adalah logical dan ontological. Ini adalah suatu perdebatan yang sangat panjang sekali. Bahkan teolog-teolog di dalam reform itu bisa berubah atau berbeda pendapat mengenai hal ini. Kita bisa mengatakan kalau pribadi Yesus berdosa, apakah berarti nanti seluruh Allah Tritunggal juga berdosa? Impeccability daripada Tuhan. Impeccability berarti ketidakberdosaan daripada Yesus Kristus. Itu bukan karena Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus. Tapi ada orang yang mengatakan oleh karena natur dia secara ontologis, dia adalah Allah, tidak mungkin bisa jatuh di dalam dosa. Herman Bavinck, seorang teolog Belanda, pernah mengatakan bahwa Kristus itu bukan cuma secara empiris tidak dapat berdosa. Faktanya, kita lihat memang dia tidak berdosa. Bukan itu, tapi secara necessity, keharusan. Dia adalah seorang pribadi yang tidak bisa berdosa. Jadi ini bukan hanya masalah logical atau empirical mengenai apakah orang itu berdosa atau tidak, tetapi secara ontologis memang tidak ada dosanya. Maka Bavinck katakan ketika menolak bahwa Kristus itu tidak mungkin berdosa, ya maka kita sedang menolak bahwa Kristus adalah divine, memiliki natur ilahi tersebut. Dengan pandangan yang serupa, Loren Boettner, dia juga seorang teolog reform. Dia mengatakan bahwa itu adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi Kristus untuk akhirnya bisa berdosa. Tidak mungkin. Karena Kristus itu essential nature dia, nature esensialnya di situ adalah Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin bisa berdosa. Lalu bisa ditanya, mengapa kalau Kristus tidak bisa berdosa, dia diuji? Ada temptation. Bagi Loren Boettner, bahwa temptation itu hanya suatu ujian diberikan kepada Kristus untuk melihat apakah itu akan mengikuti kehendak Tuhan atau tidak. Ya, itu tujuan daripada ujian. Sama seperti emas. Emas dan sampah sama-sama bisa diuji dengan api. Tapi kita akan melihat apakah sesuatu itu adalah emas atau sampah. Kita bisa lihat setelah diuji. Pengujian tersebut tidak berkaitan dengan bisa atau tidak bisanya Kristus itu jatuh dalam dosa, tapi hanya mengatakan apakah Kristus adalah orang yang memang akan mengikuti kehendak Tuhan itu 100% atau tidak. Orang-orang agak berbeda-beda pendapat mengenai hal ini. Saya sendiri percaya bahwa Kristus itu adalah Kristus yang peccable, bisa berdosa, karena dia adalah manusia juga. Nanti saya akan kutipkan argumen-argumen daripada teolog-teolog yang lainnya. Mengenai Loren Boettner yang mengatakan bahwa penguji itu hanya cuma melihat karakter daripada Kristus sendiri, jangan lupa, ketika Kristus diuji, yang menguji Kristus, yang mencobai Kristus itu tahu bahwa Kristus adalah anak Allah. Kita buka Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?
adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Jadi, ini setan yang merasuki orang tersebut tahu bahwa Kristus adalah anak Allah. Kalau kita buka sebelumnya di Matius 4 ayat yang ketiga, "Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, 'Jika engkau,' atau dalam terjemahan lain, 'karena engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.'" Jadi jelas, yang mencobai itu tahu bahwa Kristus adalah anak Allah. Apalagi kalau kita perhatikan dalam Matius 4 ayat 1. Di sana bahkan Kristus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yang bawa Kristus adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus tahu bahwa Kristus adalah Allah. Lalu untuk apa dia harus dicobai kalau dia tidak bisa jatuh ke dalam dosa? Lagi pula, kalau Kristus demikian pula berbeda dengan kita, Bagaimana mungkin keselamatan itu bisa diberikan kepada kita? Kalau Kristus memiliki natur yang demikian berbeda, maka segala ujian yang dia terima itu bukanlah sama seperti ujian yang kita terima. Apa yang dia lakukan atau apa yang dia terima ketika dia masih hidup itu begitu berbeda dengan kita. Maka daripada itu, argumen yang mempertanyakan Kristus tidak bisa berdosa karena alasan ontologis akan memiliki suatu kesulitan. Karena di dalam Alkitab itu juga dikatakan bahwa dia adalah Allah anak. Kita percaya bahwa dua natur tersebut dipersatukan dalam satu pribadi. Bukan dua pribadi, tetapi satu pribadi, Allah anak. Allah anak yang memiliki dua natur tersebut, natur manusia dan natur ilahi. Jangan lupa bahwa Kristus pun yang adalah Allah anak ini bisa mengalami kelaparan. Bukan hanya itu saja, kita dapat melihat dalam Yohanes 19 ayat 28, di atas kayu salib dia mengatakan bahwa dia haus. Atau kita bisa juga lihat bagaimana Yesus juga bisa memiliki suatu emosi atau move atau digerakkan oleh emosi. Bisa kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygulah hatinya. He was deeply moved dalam bahasa Inggrisnya. Ia sangat terharu dan berkata, Yohanes 11 ayat 35, "Maka menangislah Yesus." Jesus wept karena tergerak dengan emosi yang demikian mendalam. Bukan hanya ini saja, kalau kita perhatikan, Yesus juga mengalami kematian. Bagaimanakah mungkin kalau dia adalah Allah mengalami kematian di atas kayu salib? Itu tidak mungkin secara ontologis. Kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-15. "Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi." Dalam bahasa Inggrisnya, bukan Kristus memimpin kepada hidup, melainkan Kristus adalah the author of life, yaitu pengarang daripada hidup, sumber daripada hidup. Dia bukan cuma membawa kita kepada hidup itu, tapi dia adalah hidup itu sendiri. Dia adalah sumber daripada hidup itu sendiri. Tetapi dikatakan di Kisah Para Rasul 3 ayat 15, "Demikianlah ia, the author of life, sumber daripada hidup, telah kamu bunuh." Yesus mengalami kematian di atas kayu salib. Maka, kalau argumennya adalah karena ontologis, maka Kristus tidak mungkin bisa berdosa dan sebagainya. Kita harus tanya juga, kalau demikian, mengapa dia bisa lapar? Mengapa dia bisa haus? Mengapa dia bisa akhirnya menangis? Mengapa dia juga akhirnya bisa mati di atas kayu salib? Kalau kita katakan, kalau Kristus mungkin jatuh dalam dosa, berarti seluruh Allah Tritunggal juga kemungkinan jatuh dalam dosa. Mengapa berhenti di sana?
Mengapa kita tidak mengatakan kalau Kristus lapar, berarti seluruh Allah Tritunggal juga lapar? Kalau Kristus menangis, berarti seluruh ketiga pribadi Allah Tritunggal juga menangis. Kalau Kristus haus, juga demikian. Dan ketika Kristus mati di atas kayu salib, maka seluruh pribadi Allah juga mati di atas kayu salib. Ini tidak perlu dibicarakan. Tidak perlu dibicarakan semacam demikian. Di sini saya akan mengutip ada teolog-teolog lain yang bicara mengenai kemungkinan Kristus jatuh dalam dosa. Charles Hodge, walaupun dia mengatakan bahwa Kristus adalah mediator yang tanpa dosa dan tanpa ada cacatnya, tetapi dia mengatakan suatu hal yang penting. Ketidakberdosaan daripada Kristus tidak berarti bahwa Kristus tidak bisa sama sekali secara absolut berdosa. Secara fakta memang dia tidak berdosa, tapi bukan berarti dia sama sekali tidak bisa berdosa. Dan Charles Hodge mengatakan, kalau dia adalah 100% manusia yang sejati, maka dia harus memiliki kemungkinan untuk bisa berdosa. Temptation bagi Charles Hodge mengasumsikan kemungkinan untuk bisa berdosa. Kalau Kristus tidak mungkin berdosa, maka temptation yang dia alami itu suatu yang tidak ada signifikansinya bagi kita. Temptation yang dia alami suatu hal yang unreal, tidak nyata. Temptation yang dia alami adalah suatu yang tidak ada efeknya, dan dia tidak bisa memiliki simpati dengan kita ketika kita akhirnya diuji dan dicobai. Karena dia diuji, dicobai dengan suatu cara yang demikian berbeda yang tidak mungkin jatuh di dalam dosa. Charles Hodge katakan itu suatu hal yang tidak seimbang. Kristus sebagai wakil manusia akhirnya tidak bisa bersimpati kepada manusia. Lebih lanjut, Charles Hodge mengatakan kemungkinan Kristus untuk bisa jatuh dalam dosa, the peccability of Christ, itu adalah suatu hal yang tidak bisa dinegosiasikan lagi. Non-negotiable qualification. Suatu kualifikasi yang tidak bisa dinegosiasikan bagi seorang Kristus sebagai mediator. Kalau Kristus sebagai mediator, berarti salah satu kualifikasi yang harus ada, dia bisa jatuh dalam dosa. R.C. Sproul juga mengatakan kalimat yang sama. Dia mengatakan bahwa dia percaya karena Kristus adalah 100% manusia, maka ada suatu hal yang mungkin bagi dia untuk jatuh dalam dosa. Di sini R.C. Sproul mengatakan, walaupun memang divine nature-nya, dia secara keilahiannya, natur ilahinya tidak mungkin berdosa, tapi bukan berarti bahwa divine nature ini yang menjaga supaya natur manusia itu tidak berdosa. Kalau natur ilahinya terus menjaga Kristus supaya natur manusianya itu tidak berdosa, maka dalam hal apa? R.C. Sproul bertanya, Kristus adalah Adam kedua yang harus taat kepada seluruh hukum daripada Tuhan. Maksudnya R.C. Sproul memparalelkan Adam yang pertama dengan Adam yang kedua. Apa yang dituntut daripada Adam pertama harus ada dalam Adam kedua. Itu yang namanya paralel. Saya juga percaya bahwa tubuh Kristus ketika dia inkarnasi adalah tubuh yang belum jatuh dalam dosa, sama seperti tubuhnya Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. Mengapa ini penting? Karena ini menjaga paralel antara Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Pendeta Stephen Tong sendiri pernah mengatakan satu kalimat dalam bukunya yang kaitannya Yesus Kristus Juru Selamat, yaitu dalam koleksi buku Hati yang Terbakar volume 1. Dalam buku tersebut, Pak Tong mengatakan satu kalimat, memang dia bisa berdosa, tetapi dia tidak berdosa. Bahkan sangat mirip sekali dengan yang dikatakan Charles Hodge. Pak Tong mengatakan, justru karena fakta bahwa dia bisa berdosa, tetapi dia tidak berdosa, oleh karena itu, ia adalah satu-satunya yang sanggup memenuhi semua syarat sebagai juru selamat manusia.
Kalau Kristus tidak ada kemungkinan berdosa, oleh karena itu Dia tidak berdosa, Dia bukanlah Adam kedua. Sekali lagi, di antara orang Reform sendiri terjadi suatu hal yang perbedaan, yaitu nama yang sudah saya sebutkan, yaitu Herman Bavinck, Loren Boettner, atau Charles Hodge, R.C. Sproul, dan pendeta Stephen Tong sendiri. Itu terjadi perbedaan-perbedaan ini. Tapi tidak apa-apa, karena mengenai hal ini, mengerti atau tidak, itu kita nanti harus rendah hati mengatakan bahwa memang hal mengenai kristologi yang kita masih belum mengerti, dan itu memberikan kepada kita suatu ruangan, suatu hari bertemu dengan Dia, dan kita mengetahui jauh lebih dalam lagi. Tapi semua hal yang harus kita mengerti itu berkaitan dengan keselamatan kita, dan kita harus mengerti. Maka di sini nanti sisanya kita nanti datang kepada Tuhan, berbicara kepada Dia suatu hari nanti, dan kita akan dibukakan lebih banyak lagi mengenai siapa Dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus.